anak-anakmu yang sudah diberkati oleh pujian penyembahan yang menghantarkan firman Tuhan akan disampaikan Tuhan. Berbicara oleh lidah hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir pada pagi menjelang siang yang cerah ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu pesan-pesan khusus daripada Engkau Bapa. Sertai dari awal hingga akhir semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari siap kita yang percaya katakan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selama 1 menit, ya. Silakan duduk saudaraku, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita menjelang siang kita kembali bertemu. Setelah 2 hampir 3 bulan kita ada di tempat dan di rumah. Semuanya sehat-sehat saja? Amin. Yang sehat saja berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara bersyukur sampai detik saat ini kepada Tuhan? Amin. Ya, karena apa saudaraku, sampai saat ini kita masih bertemu. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang selalu mengandalkan berserah penuh kepada Tuhan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tahu harus bagaimana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Catat, dan itu harus diingat. Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dari keluarga kita, dari kemanapun kita berada, dimanapun kita pergi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka itu keluarga yang bahagia adalah keluarga di mana mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan. Ada amin. Keluarga yang bahagia bukan berarti harus banyak harta dan bendanya. Keluarga yang bahagia bukan berarti harus banyak uangnya. Keluarga yang bahagia, saudara dan saya sampai detik ini masih sama, yaitu hidup di dalam Tuhan. Ada amin. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga itu adalah terdiri dari suami istri. Suami istri itu berarti berdua toh, couple. Saya ingin memberikan akronim daripada kata couple, C-O-U-P-L-E. C itu apa? Mari kita tampilkan video klip ini. Kita lihat dulu di screen. Saudara, mari kita membaca di screen. Saudara, landasan daripada firman Tuhan yang akan kita sampaikan adalah Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Mari sama-sama kita membacanya 1, 2, 3. Hai istri-istri, ayat 19. Ini adalah satu perintah dari firman Tuhan yang harus kita jalankan. Kalau kita mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan, keluarga Kristiani, kita harus jalankan Kolose 3 ayat 18 dan 19. Bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Bagaimanapun juga istri, sehebat apapun dia, setinggi apapun martabat sosial, status sosialnya, dia harus tetap menghargai, menghormati suaminya. Yang setuju katakan dengan saya amin. Dan demikian juga suami. Suami apapun yang engkau miliki, sehebat apapun juga, engkau harus tetap mengasihi istrimu. Karena istri itulah yang akan menjadi penopang doa kita, yang melengkapi kita. Saudara, permisi tanya, sampai tua siapa yang mendampingi hidup kita sebagai suami? Istri. Apakah anak-anak bisa merit? Mereka tinggal di luar. Tetapi yang senantiasa dan terus mendampingi hidup kita adalah siapa? Istri. Istri itu senantiasa menyertai kita baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan tidak pernah dia meninggalkan kita. Dia akan senantiasa mendampingi kita. Suami-suami, apabila kita sukses, jangan lupa bahwa kesuksesan itu tidak terlepas daripada doa dan segala daya upaya daripada istri kita. Ada amin. Saudaraku yang kasihan Tuhan Yesus. Suatu keluarga yang bahagia adalah keluarga yang saling sama-sama saling melayani. Keluarga yang saling melayani adalah wujud dari surga di bumi. Apa yang akan terjadi?
Bagaimana kondisi dan nuansa suasana di dalam satu keluarga rumah tangga itu. Apabila suami dan istri tidak ada kecocokan. Yang ada adalah kecekcokan, percekcokan. Tidak baik. Maka itu saudaraku, kita sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, tentunya kita harus memiliki satu kesinambungan dan terus menerus saling menghargai, menghormati satu sama lain, suami istri. Dan juga kita harus tahu bahwa anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita adalah kepercayaan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka itu dalam satu keluarga rumah tangga yang bahagia, di mana suami istri dan anak-anak ada komunikasi yang baik. Ada apa saudaraku? Komunikasi yang baik. Ada waktu kebersamaan. Ada waktu untuk saling sharing, saling berbagi satu sama lain. Dan tidak ada yang dengan mengucapkan kata-kata, saudaraku, kata-kata yang dengan nada tinggi, kata-kata yang kurang ada sopan santun. Pasti ada saudaraku. Saudaraku, suami istri yang bahagia adalah suami istri yang mengerti. Di mana kita akan tulis dan kita akan catat. Saudara catat saja couple C. C itu apa saudaraku? C itu adalah closeness, kedekatan. Mari kita membaca landasan firman Tuhan yang ada di Kejadian 2 ayat 24. Akronim daripada couple adalah C closeness, CLOSENESS. Adalah kedekatan yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 24. Coba saudara, ada yang sudah dapat, tolong dibacakan. Silakan. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudaraku, husband and wife is united to be one. It's not separated. Maka itu suami istri itu mereka sudah bersatu. Kalau mereka sudah married dalam keadaan saudara, mereka tidak malu satu sama lain. Saudaraku, suami istri itu harus bersatu. Keluarga bahagia. Sejatinya itu apa? Adalah kebersamaan. Maka itu dalam keluarga suami istri itu harus ada keterbukaan. Harus ada sharing, sepahit apapun itu, setidak baiknya itu harus ada keterbukaan. Karena kalau suami istri ada keterbukaan, maka kebahagiaan ada di dalamnya. Amin. Saudaraku, komunikasi itu adalah menjaga keharmonisan. Apa yang akan terjadi kalau suami tidak terbuka, istri tidak terbuka, apalagi tidak ada di sini. Suami-suami yang sudah diberkati, kantongnya sudah mulai tebal, di luar sana dia sudah mulai melirik, ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Ingat bahwa keberhasilan seorang suami itu adalah doa daripada sang istri. Maka itu jangan pernah melirik di luar sana. Lihat saja, tidak sampai 1 menit, ya. Lihat aja, sudah. Jangan sampai kita lihat di depan kita ada tiang mall atau ada tiang listrik, kita tabrak tiang listrik itu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Begitu juga istri. Istri juga harus menghargai, menghormati. Apabila dia punya posisi jabatan yang lebih tinggi, gaji salary yang lebih tinggi, lebih baik daripada suaminya, tetap menghargai, menghormati sang suami. Saudaraku, kehidupan suami istri itu terus dipantau oleh anak-anak. Anak-anak akan melihat sang bapak dan sang ibu itu seperti apa kehidupan mereka. Saya mau figur seperti ayah saya nantinya. Saya akan mau seperti ibu saya. Karena apa saudaraku? Itu adalah cerminan hidup yang setiap hari mereka lihat. Apabila kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik, maka kita akan melihat bahwa keluarga rumah tangga itu akan hidup bahagia. Ada amin? Kita lihat selanjutnya, next. Saudaraku yang kasihan Tuhan Yesus. Ada puisi yang bermakna. Puisi yang bermakna adalah keluarga. Saudaraku, ketika seseorang menulis puisi,
bercerita tentang keluarga, ya, itu paling laris. Orang suka daripada hal-hal yang lainnya. Aktif melayani seperti apa? Sama-sama kita membacanya 1, 2, 3, pedoman firman Tuhan untuk membesarkan dan mendidik mereka agar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapannya. Saudaraku, tanggung jawab kita sebagai suami istri, sebagai bapak dan ibu. Sebelum kita melayani, kita harus melayani dari keluarga sendiri dulu. Karena apa? Ketika kita berbawa dupa yang harum di dalam keluarga rumah tangga kita, kita melayani di luar juga harum adanya. Amin. Nah, apakah itu? Mengajar dan mendisiplinkan. Tentu sebagai ayah dan ibu harus ada kedisiplinan. Kemudian ada hubungan antara anak dan orang tua. Saudara, di Ulangan 6 ayat 1 sampai 7, dalam keadaan apapun kita harus memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Apakah masih kecil, terus sampai remaja, mereka tetap dinasehati. Saudaraku, ada menjadi orang tua Kristen. Menjadi orang tua Kristen seperti apa, saudaraku? Sama-sama kita membacanya 1, 2, 3, mendengarkan. Harus mendengar dengan baik. Jangan kalau ketika anak-anak punya pergumulan, punya masalah, tidak mau dengar. Tidak harus mendengar. Lalu kedua apa? Mematuhi. Ketiga apa? Mengasihi. Dan keempat, mengajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada 4 cara dalam mengajar. Harus dengan rajin. Kedua, kita sama-sama bacanya berulang-ulang. Ketiga, secara alami. Secara alami ketika gimana nak? Ada apa yang engkau alami hari ini? Bagaimana pelajarannya? Dan bercerita secara alami. Berbagi. Ketika dia memberikan satu masukan, nah kita harus tanggapi dengan respon positif. Kalau ada yang kurang baik, kita harus arahkan. Jangan pernah kita memvonis dia atau mengklaim ini gara-gara kamu atau tidak baik. Karena kesemuanya itu adalah psychology case. Maka itu kita harus memberikan nasihat yang baik secara pribadi. Lalu secara pribadi bagaimana memberi teladan yang baik? Orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa memberikan contoh keteladanan yang baik, saudaraku. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu ketika dia di luar sana, mereka akan mengatakan, wah ini anak siapa? Semua karakternya, moralnya, pribadinya, bagus sekali. Pasti orang tua yang baik. Nah itu adalah cerminan dari rumah, dari keluarga. Kemudian saudaraku, bagaimana mengajarkan nilai-nilai yang baik? Menanamkan nilai-nilai khusus. Nilai-nilai khusus itu seperti apa? Yang satu apanya? Ada kasih, ada hormat, ada perhatian, dan mau berbagi. Yang tidak kalah pentingnya adalah kejujuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama adalah C, closeness, kedekatan. Yang kedua apa, saudaraku? Yang kedua adalah O, itu adalah, ya kita masuk O itu adalah openness, ada keterbukaan, saudaraku. Kalau ada keterbukaan di antara suami istri itu, maka itu akan baik adanya. Setelah C, O, U. U itu apa? Adalah understanding. Understanding itu adalah pengertian. Saudaraku, suami istri yang ada pengertian, maka kehidupan suami istri itu akan lebih harmonis, lebih bahagia, dan tidak egois. Yang ketiga, yang terusnya, P, ya, adalah peacemaking. Ada menciptakan perdamaian. Mari saudaraku kita membaca di Roma 12 ayat 18. Saudara yang sudah dapat langsung dibacakan. Roma 12 ayat 18. Sudah dapat? Roma 12 ayat 18. Ya, silakan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup berdamaian dengan semua orang. Thank you, brother. Kalau hidup berdamai dengan semua orang, kita ini adalah menciptakan peace. Semua orang akan senang dengan kita. Dimanapun kita pergi, orang akan senang. Lalu ada L, itu loyalty, kesetiaan, saudaraku. Loyalty itu bicara tentang Titus 1 ayat 6a. Tolong dibacakan Titus 1, 6a. Saudara catat saja.
Titus 1 ayat 6a. Ya, apa bunyinya? Titus 1 ayat 6a. Ya. Yakni orang-orang yang tak bercacat dan mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman. Yes. Saudaraku, just one wife. One wife is enough, not more than one. Ya. Kemudian anak-anak juga akan ikut dan menuruti. Orang tua saya begini. Saudaraku, ini kita belum masuk tentang pelayanan. Keluarga dulu. Lalu apa yang terakhir itu adalah couple, C-O-U-P-L-E. I itu apa? Esteem. E-S-T-E-E-M. Esteem itu adalah penghargaan, saudaraku. Saudaraku, ketika suami kita berprestasi, ya, kita tetap menghargai, memberikan satu pujian, komplimen. Demikian juga istri kita kalau dia berprestasi. Bagaimana kalau dia tidak berprestasi antara suami dan istri? Tetap kita memberikan satu support, satu dorongan walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dia sudah berjuang, dia sudah berusaha. Dan kita tetap memberikan komplimen. Pujian dan pujian kepada suami dan lawan orang-orang yang kita kasih itu tetap kita berikan satu penghargaan. Karena apa, saudaraku? Penghargaan itu penting sekali. Saudara suka nggak kalau ada teman atau orang-orang yang kita jumpai, dia mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan? Saya yakin dan percaya tidak setiap kita akan suka. Tetapi ketika kita mendapatkan komplimen, bukan berarti kita mau dipuji terus. Tetapi komplimen, pujian itu akan memberikan semangat kepada kita. Ada amin, saudaraku? Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Saudara masih ingat couple, C-O-U-P-L-E, itu pasangan. Suami istri punya kesehatian, punya keunitian, punya kesepahaman, mau bagaimana membentuk keluarga Kristen yang bahagia, itu akan mempengaruhi anak-anaknya dan punya perhatian terhadap anak-anaknya. Next please. Dan mereka akan bersama-sama berbagi satu sama lain. Sehingga tercipta godly beginning for the family. Inilah keluarga ilahi, saudaraku. Next. Karena apa, saudaraku? Ketika kita melihat ada keluarga yang bahagia, keluarga ilahi, maka akan membuild godly families. Karena kesemuanya itu, siapa yang di atas semuanya itu adalah Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus yang menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga. Di bawahnya adalah suami dan membawa istri dan anak-anak. Next. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bagaimana kelanjutannya. Next. Bahwa hidup kita ini harus bersandar kepada Tuhan. Di dalam godly itu artinya ada kepatuhan, ada ketaatan. Karena di dalam family yang punya ketaatan dan kesetiaan itu, dia akan menjadi keluarga yang kuat dan sehat. Saudaraku, baru saja kita mendengar Bapak Gembala sidang di tempat ini yang sudah melewati masa marriage-nya, couple-nya sekian puluh tahun. Berapa tahun hambanya? Ya? 23 tahun. Ada yang melebihi 23 tahun di tempat ini. Karena itu tidak terlepas dia mengandalkan Tuhan. Ada amin? Dan dia melekat kepada Tuhan. Dan dia mempunyai dikaruniai 3 orang anak yang ganteng-ganteng dan cantik. Dan semuanya akan berhasil. 23 tahun itu perjalanan yang banyak suka dan dukanya. Apa yang mendasari dan rahasia apa sehingga dia bisa melewati hari-hari indah bersama Tuhan? Karena dia tetap melekat kepada Tuhan. Ada amin? Godly family tercipta di sini. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan gembala kalau dia tidak memiliki keluarga yang rukun, tentram, damai, harmonis, intim dengan Tuhan? Bagaimana dia bisa memimpin jemaatnya? Tahun, waktu yang cukup lama. Saudaraku,
lihatlah. Dan sekarang mereka melayani bersama-sama. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mereka kalau sudah bersatu, hidup dalam kasih Tuhan Yesus, dan mereka akan sama-sama melayani Tuhan. Keluarga yang bahagia dan aktif melayani, ini salah satu contohnya. Next. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hidup kita sebagai orang-orang percayanya tidak terlepas, dan kita harus senantiasa banyak membaca Alkitab. Karena Alkitab itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita nalar dengan otak kita sendiri yang sebesar bapau ini. Tetapi ketika kita rajin membaca Alkitab, saudara masih tahu Yohanes 1 ayat 1 bunyinya apa? 1, 2, 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, kalau kita senang membaca firman Tuhan, maka kita akan sangat mencintai Tuhan. Begitu banyak rahasia dan semua yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan kita harus membaca Alkitab. My love belongs to Jesus. Next. Kita milik Tuhan Yesus. Yesus itu adalah milik kita selama-lamanya. Esensi daripada keluarga ilahi itu apa? A family that prays together, stay together. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti suka berdoa bersama. Istri, anak, ya, istri, suami, anak. Siapa yang berdoa setiap hari? Tolong angkat tangan. Baik, hampir semuanya. Ya, berdoa bersama sebelum tidur. Berdoa bersama, sharing, saling mendoa, giliran saling mendoakan, lalu baca firman Tuhan. Dan kita perlu, karena ini adalah gambaran bahwa kita ini adalah keluarga Kristen. Keluarga yang sungguh-sungguh mau hidup dalam Tuhan. Mari kita membaca di dalam Roma 12 ayat 2. Ya, silakan kalau ada yang sudah dapat. Roma 12 ayat 2, tolong bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, thank you brother. Bahwa kita mau belajar dari Roma 12:2 itu, kita mau hidup kita seperti karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22, 23. Saudaraku, kalau kita senantiasa hidup dalam Tuhan, maka kehidupan kita pasti berbeda. Berbeda dalam artian apa? Berbeda dalam artian semakin hidup kita di dalam Tuhan, semakin kita membawa dampak yang positif buat orang-orang lain. Saudaraku yang kasihan Tuhan Yesus. Next, kita sudah bersekian lama, 2 bulan, hampir 3 bulan. Di rumah terus ya. Ada yang di rumah terus? Atau tetap keluar? Saudaraku, kita punya banyak waktu di dalam keluarga. Nah, kesempatan itu kita pergunakan supaya untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi kembali. Selama ini mungkin kita sibuk satu sama lain, tetapi dengan adanya waktu yang kebersamaan kita ini, kita banyak belajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Godly family, a platform to change the world. Dealing with the truth. Saudaraku, kehidupan keluarga ilahi ini adalah platform yang mengubah dunia. Ini adalah satu kenyataan bahwa ketika kita punya hubungan yang dekat, kita selalu berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Komunikasi akan lebih baik dan sikap kita juga akan lebih baik. Next, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang senantiasa ada dalam lingkupannya? Kita melihat gambar selanjutnya. Silakan. Saudaraku, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka berdoa bersama. Ada amin? Ya, saudara masih suka berdoa bersama? Apalagi masa-masa COVID-19 ini, kita akan terus banyak berdoa, saudaraku. Siang dan malam kita berdoa. Saudara bersyukur tidak bahwa sampai detik saat ini kita masih bersama?
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Next. Kita harus banyak berdoa. Karena kekuatan kita sebagai orang percaya adalah berdoa. Berdoa itu, that is the power of us as the Christian, as the believer. Maka itu kita harus banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak kekuatan. Kurang berdoa, kurang kekuatan. Tidak ada doa, tidak ada kekuatan. Kekuatan kita sebagai anak-anak dan orang-orang yang percaya adalah doa. Prayer. Keluarga ini adalah lingkaran kekuatan. Kalau kita mempunyai satu kekuatan keluarga, itu adalah kekuatan buat kita. Bagaimana mungkin seseorang bisa melayani dan aktif melayani di luar kalau keluarganya tidak kuat? Saudara setuju akan hal itu? Maka itu kita harus memiliki keluarga yang kuat. Because what? That is the foundation of faith. Itu adalah iman. Ada kesatuan hati di dalam kasih. Dan akan senantiasa bersama Tuhan. Next. Karenanya itu saudaraku, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita membiarkan Tuhan. Jangan pernah kita lalai dalam kehidupan kita. Usahakan setiap hari kita harus banyak berdoa. Usahakan setiap hari kita harus banyak membaca firman Tuhan. Usahakan setiap hari kita kalau bisa memuji menyembah Tuhan. Ada amin. 1, 2, 3. Hidup adalah, mati adalah. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka kita tidak akan takut mati. Saudaraku, kita harus bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Next. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan akhir dari perjalanan hidup kita. What is the purpose of our life? Apa sih tujuan hidup kita? Next. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, saudaraku. Tujuan hidup kita adalah hidup dalam perkenanannya. Tujuan hidup kita adalah bagaimana semuanya diawali dari keluarga. Next. Semuanya diawali dari keluarga, saudaraku. Dari suami istri yang sudah married. Kemudian anak. Ada hidup begitu banyak yang harus ada kesamaan. Saling mengisi. Saling menyayangi. Saling menonjolkan dan menunjukkan kasih Kristus di dalam keluarga rumah tangga itu. Sehingga saudaraku, ketika kita punya kasih Kristus di dalam keluarga rumah tangga, diawali dari bapak dan ibu, suami istri, lalu anak-anak. Ini akan berdampak bagi orang-orang di luar sana. Ada amin. Sehingga dengan secara tidak langsung kita sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus seperti saat ini saya lakukan, hamba Tuhan dan kita yang terlibat dalam pelayanan gereja. Melayani bisa jadi kita melayani sebagai suami melayani istri, istri melayani suami. Orang tua melayani anak-anak terhadap orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk sayang kepada orang tua kita yang sudah tua. Termasuk juga mertua kita. Jangan sampai hanya setahun sekali ketemu. Kadang-kadang hanya kirim uang saja. Ya, Pa, Ma, aku sudah kirim uang. Maaf, aku sibuk sekali. Aku gak bisa pulang. Aku gak bisa datang. Saudara, apakah saudara berpikir dengan mengirimkan uang itu sudah cukup? Dari tahun ke tahun, tahun pertama, tahun kedua, sama saja. Alasannya sama, lalu tahun ketiga. Sehingga masuk tahun keempat orang tua mulai berkata, Nak, bukan itu yang kami perlukan. Oh, Bapak, Ibu, nggak cukup. Oke, saya kirim double. Bukan itu saudaraku. Yang mereka inginkan supaya saudara ketemu dia. Jangan sampai setahun sekali. Jangan sampai beberapa bulan sekali. Apalagi kalau tinggal hanya sekitar sini sejabodetabek. Cobalah seminggu sekali. Kalau sibuk sekali dan sampai nggak bisa sebulan sekali. Uangnya kirim, orangnya juga muncul. Ya, jangan uangnya saja, tapi orangnya nggak muncul.
Karena bagaimanapun juga itu adalah pelayanan. Itu adalah kasih yang sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita lakukan semuanya itu. Orang tua mana sih yang tidak mau anak-anaknya bertemu dengan mereka? Mereka akan lebih senang sekali apabila anak-anaknya bertemu muka dengan mereka. Ada amin saudaraku? Ya orang tua tolong angkat tangan. Ya orang tua. Benar gak? Benar gak? Harus berkumpul. Anak-anak muda. Saat ini engkau masih muda. Ketika engkau sudah dewasa, udah married, ingat. Bahwa orang tuamu masih perlu kasih sayangmu. Ada amin? Maka itu sering ketemu mereka. Ya, jangan pelit. Berikan yang terbaik buat. Jangan hanya gocengan, ceban, ya. Ya minimal yang merah-merah itu 5 lembar, 10 lembar lah sekali ketemu. Ya. Saudaraku next. Itulah yang membuat kita hidup keluarga rumah tangga yang bahagia. Banyak orang berkata bahwa kebahagiaan itu harus dengan uang. Bukan ukurannya. Kebahagiaannya adalah bagaimana dalam keluarga rumah tangga itu ada kesehatian. Ada keterbukaan. Ada komunikasi yang baik. Saling mengisi satu sama lain. Saling menerima keberadaan masing-masing. There is no perfectness in the world. Dunia ini tidak ada yang sempurna. Suami kita tidak sempurna. Istri kita pun tidak sempurna. Tetapi mari kita mengisi kekosongan kekurangan masing-masing. Maka itu bagi yang akan married. Bagi yang akan membina rumah tangga. Lebih baik ada keterbukaan. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ada amin? Keterbukaan itu sehingga pada saat sudah married semuanya sudah terbuka. Tidak ada yang dirahasiakan. Apalagi hambanya Bapak Gembala Pendeta yakin sudah 23 tahun sudah terbuka semuanya Pak ya. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi itu yang menjadikan kekuatan buat kita. Ada amin? I am a chosen one. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3. I am a chosen one. Sama-sama kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada amin? Kita melakukan segala sesuatunya next. Bukan untuk manusia. Sekecil apapun itu. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga tidak telah memberikan anaknya tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Itu love. Tuhan sudah memberikan contoh dan keteladan yang baik kepada setiap kita orang-orang percayanya. Atas dasar kasih itulah. Maka dia mau rela dan berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya sudah menciptakan lagu ini tapi karena waktu. Next time. Saudaraku, kasih itu sangat ampuh. Ketika kita setiap pribadi kita sudah diisi dengan kasih, salah satu karakter daripada Tuhan Yesus, maka yang tadinya kita mau mulai marah, stop, jangan dulu. Ketika kita mau mengucapkan kata-kata yang kasar sehingga membuat orang sakit hati atau tersinggung, tidak jadi. Ketika ada yang mulai menyalip, ketika kita ada di jalanan, kita mau mulai marah, stop, ingat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Itulah ada kedua yang namanya apa? Value. Ada nilai-nilai kehidupan di dalam Tuhan. Saudaraku, maka itu kekuatan kita harus banyak membaca firman Tuhan. Yang ketiga saudaraku, ketika kita memiliki ada kasih, ada nilai-nilai Kristus, kita akan berkorban, sacrifice. Saya kira percaya setiap kita, keluarga rumah tangga itu pasti ada masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu adalah satu keretakan buat kita. Tetapi masalah yang kita hadapi bersama itu ada kekuatan buat kita masing-masing. Ada amin? Jangan pernah sekali-sekali kita mengucapkan ketika ada mau di antara kita tidak senang mengucapkan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati. Contohnya apa saudaraku? Misalkan apa saudaraku? Salah satu contoh. Apa itu? Ayo. Nah,
Jangan ngomong binatang-binatang itu loh. Ya, jangan kita menjelek-jelekan istri kita. Menjelek-jelekan suami kita. Suami menjelekkan istri, berarti dia menjelekkan dirinya sendiri. Amin. Sebaliknya juga begitu. Semuanya itu kembali kepada kita, saudaraku. Kita harus jaga. Kadang-kadang emosi ini harus jaga. Tapi ketika kita banyak membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, dan kita memiliki kasihnya Kristus, kita memiliki nilai-nilai Kristus, ajaran Tuhan dalam Alkitab, dan kita harus berkorban. Kita harus ada berkorban. Kalau ketika hal itu kita miliki, maka ada helpfulness. Helpfulness itu ada pertolongan. Tidak selalu suami kita pulang bawa uang. Amin. Apalagi saat-saat sekarang ini. Ya. Tidak selalu apa yang kita inginkan dalam keluarga istri mau berperan sebagaimana mesti. Tidak selalu. Ada mood-moodnya. Tapi harus mengerti. Harus ada pertolongan satu sama lain. Kadang-kadang dia lemah, kita kuatkan. Kita yang lemah, dia menguatkan kita. Semuanya itu harus ada responsibility. Ada pertanggungjawaban. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya adalah sudah terpilih. Amin. Kita memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan. Karena kita harus memiliki tanggung jawab itu dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai suami, hendaknya kita mengasihi istri kita apapun keadaannya. Walaupun tadinya dia seperti gadis Paris, tetapi setelah menikah sekian tahun seperti gitar Spanyol. Ya, mau ketawa lepas. Ya, jangan disimpan-simpan. Ya, harus kita tetap hargai. Wow, you are so beautiful. You are still beautiful. Ya, right? Ya, yang tadinya kita pada mulanya kita married dengan suami kita yang six pack. Wah, yang badannya six pack ini sudah mulai. Tetapi setelah menikah sekian tahun, loh bukan six pack, one pack. Ininya satu menonjol keluar. Nggak apa-apa, tetap kita sayangi saudaraku. Saudaraku, dalam keluarga rumah tangga itu harus ada trust. Harus saling percaya satu sama lain. Tidak ada rahasia-rahasiaan. Tidak perlu. Ya. Karena semua itu adalah milik bersama. Harus saling menghargai respect. Harus menghargai, menghormati satu sama lain. Dan harus ada komitmen. Komitmen itu harus dijaga. Bahwa komitmen apapun yang terjadi suami istri itu harus tetap bersatu. Komitmen bahwa apapun yang terjadi suami istri itu harus tetap hidup di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Harus jaga hubungan yang baik. Suami tetap sayang kepada dari pihak istri. Istri tetap sayang dari pihak suami. Karena itu mereka adalah semuanya bagian daripada keluarga itu sendiri. Adalah keluargamu. Love for God. Saudaraku, kalau kita melihat salib. Cross, vertical. If you have a good relationship with God vertically, kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan secara vertikal, automatically you will have a good relationship with your neighbors horizontally. Otomatis kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kita secara horizontal. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, pasti kita akan punya hubungan baik dengan sesama kita. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan. Next. Godly family itu harus tercipta supaya kita bisa dengan aktif melayani. Pelayanan yang aktif bukan hanya untuk diperuntukkan bagi hamba Tuhan saja, bagi pendeta, tetapi bagi setiap kita, saudaraku. Keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita membacanya di dalam 1 Tawarik 17 ayat 4c. 1, 2, 3. Bukan engkau yang akan membangun rumah bagiku, tetapi aku Tuhan yang akan membangun rumah bagimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Next. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang membangun. Apa kuncinya? Ya, kita harus menyatu dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Rajin kita membaca firman Tuhan. Terus kita bersekutu dengan Tuhan. Saat-saat sekarang ini, next. Saat-saat sekarang ini,
pandemi COVID-19, kita harus lebih sering menyatu dengan Tuhan lagi, next. Kita harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi. Karena apa, saudaraku? Tidak ada jalan lain. There is no other way. There is no other way that you can get the salvation. Tidak ada jalan lain yang bisa kita dapatkan keselamatan. Only Jesus Christ. Hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan. Karena Dia adalah Savior. Our Savior, Dia adalah Juru Selamat kita. Keluarga yang bahagia, sama-sama kita membaca. Satu, Tuhan hadir dalam keluarga. Yang kedua, keluarga yang harmonis. Yang ketiga, keluarga yang berperan dan berfungsi dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya ini ada pengaruh dan dampak yang luas. Kalau keluarga yang bahagia, pasti akan mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain. Ketika dalam satu gereja, gembalanya memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang aktif melayani. Saudara sudah lihat, ada sama mereka melayani. Ya, ini akan membawa dampak yang luas kepada jemaat yang digembalakan. Amin, saudaraku. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terakhir. Kita naikkan satu lagu pujian, kita katakan kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku.